Shalom semua, apa khabar? Lama tidak jumpa. Saya pasti pagi ini setiap kita berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pastinya kita juga rindu untuk bertegur antara satu sama yang lain. Dan jangan risau, Anda boleh berbuat demikian di ruangan live chat di bawah. Katakan shalom atau boleh bertanya khabar antara satu sama yang lain. Selain itu, Anda juga digalakkan untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan dengan mengatakan amin dan sebagainya. Baik, sebelum kita memulakan ibadah pagi ini, saya mau bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 100. Mazmur kesyukuran. Bersorak rianglah kepada Tuhan, wahai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahawa Tuhan, dialah Allah, dialah yang telah menjadikan kita dan kita miliknya, kita umatnya dan kawanan domba di padang rumputnya. Masuklah ke pintu pagarnya dengan mengucap syukur dan ke pekarangannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Kerana Tuhan baik, kasihnya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya kekal turun-temurun zaman berzaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan di dalam setiap pribadi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan pagi ini, masa ini, ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan biar Engkau yang terus memberkati, hadir ya Tuhan dimanapun kami berada. Terus ya Tuhan memberikan kami hati yang rendah hati, ingin menerima dan mendengar setiap firman-Mu yang akan terus memberikan kami kekuatan dan membangunkan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan juga ya Tuhan di saat kami menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus melawati kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus bekerja. Semuanya ya Tuhan, biar kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa pada pagi ini, Engkau terus berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menikmati ibadah pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama datang di hadapan Tuhan, mengangkatkan pujian kita, meninggikan Tuhan kita, bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat perkasa, bersorak yang takkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih. Dia adalah Allah yang masyhur. Dia adalah penyelamat kita, penyelamat saya dan saudara pada pagi hari ini. Amin, saudara. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Kita istiharkan, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan, kekal mulia. Haleluya. Thank you, Lord. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia tempat perlindungan kita, Dia gunung pertahanan kita. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak haleluya dahsyatkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama terus meninggikan Tuhan kita dan mengimani bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatan
sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. haleluya Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya padamu Tuhan kami berserah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, Lord. Salam dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan Gereja Grace Church Sri Muda dan semua umat Tuhan yang mengikuti kebaktian kita secara maya pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena bersama mengikuti kebaktian kita pagi hari ini. Harapan saya supaya kamu diberkati oleh hadirat Tuhan dan juga dijamah olehnya dalam kebaktian kita pagi hari ini. Kita memberi segala puji syukur bagi Yehova Bapa yang di surga. Karena belas kasihannya yang teramat besar. Dia telah mengurniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus dari kematian supaya kita memiliki pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaannya. Kita memiliki harapan yang penuh berkat yang dijanjikannya, yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar, atau lenyap, disimpan untuk kita di surga, yang pasti akan dinyatakan dalam kemuliaannya. Pagi hari ini, saya akan membawa kita belajar daripada firman Tuhan dari Injil Matius, bahagian 26, yang bertajuk mengatasi penganiayaan. Dan di hujung firman Tuhan kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan saya harap kita sediakan roti dan cawan bagi keluarga kita atau diri kita kalau kita sendiri. Tapi sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, saya mau kita menyerahkan masa ini supaya Tuhan yang menolong. Kita minta supaya Roh Kudus akan menolong kita, bagi saya yang menyampaikan dan juga kamu yang mendengar, biar mata hati kita terbuka untuk memahami dan meresponi akan firman yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari. Mari kita berdoa. Haleluya. Yehova Bapa yang di surga, kami bersyukur ini kami umat-Mu. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau. Kami bersyukur Bapa kerana menyatukan kami Tuhan dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing,
tapi kami tahu hadirat Tuhan. Bapa, Engkau yang dalam roh akan dapat menolong setiap yang ada, yang Engkau memerhatikan setiap diri umat-umat-Mu, keperluan mereka, situasi mereka. Oleh itu kami minta Bapa, Engkau menjamah hati mereka. Jika ada tubuh yang sakit, Bapa, kami minta tangan Tuhan Yesus turun dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami minta pertolongan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang akan bersama kami dalam penyampaian firman-Mu dan juga pendengaran apa yang disampaikan. Oleh itu kami minta biar hati kami terbuka untuk mendengar dan memahami kehendak-Mu Bapa. Dan Bapa, tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau akan menyertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius. Dalam Matius sebahagian 26. Kita akan membaca Matius bahagian 26 ayat kita akan mula daripada ayat 36 hingga 46. Saya akan baca menggunakan terjemahan baru. Minta maaf, saya akan menggunakan Alkitab versi Borneo FVB untuk kita pada pagi ini dalam pembacaan firman Tuhan. Mari saya mulakan daripada ayat 36. Firman Tuhan, selepas itu Yesus pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa di sana." Yesus membawa bersamanya Petrus dan kedua-dua anak Zebedeus. Dia mula berasa duka cita dan resah. Dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sungguh duka cita, bagaikan mati. Duduklah di sini, berjaga bersamaku." Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembah muka ke tanah dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku, namun bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, "1 jam pun kamu tidak dapat berjaga bersamaku? Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah." Bagi kali kedua, dia pergi dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, jika cawan ini tidak mungkin beredar daripadaku, melainkan ku minum, terlaksanalah kehendak-Mu." Selepas itu dia mendapati mereka tertidur lagi, karena mata mereka sungguh mengantuk. Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi. Bagi kali ketiga, dia mengucapkan kata-kata yang sama. Setelah itu, dia mendapatkan murid-muridnya lalu berkata, "Adakah kamu masih tidur dan berehat? Lihatlah, masanya telah menjelang, dan anak manusia sedang dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihat, pengkhianatku sudah tiba." Terima kasih dan puji Tuhan atas pembacaan firman Dia. Kita akan belajar dari anak-anak murid Tuhan Yesus dan daripada Yesus sendiri dalam menghadapi penganiayaan, yaitu penganiayaan terhadap Yesus yang terjadi semasa dia ditangkap lepas itu dibicara, lalu dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Kita akan melihat 4 orang
yaitu 3 individu dan 1 kumpulan, bagaimana mereka menghadapi penganiayaan, bagaimana mereka melalui penganiayaan yang terjadi ketika itu. Jadi kita akan melihat, yaitu pertama Yudas Iskariot, kedua anak-anak muridnya, ini adalah kumpulan, dan Petrus, dan yang terakhir kita juga akan melihat bagaimana Yesus sendiri menghadapi penganiayaan. Kita akan melihat bahagian ini, perkara ini kepada 2 bahagian besar. Pertama, kita akan melihat nubuatan dan penggenapan perbuatan. Nubuatan dan penggenapan nubuatan tentang penganiayaan yang mereka hadapi. Dan juga kita terakhir, harap cukup masa kita melihat langkah-langkah untuk mengatasi penganiayaan. Jadi kita mula. Pertama, nubuatan dan penggenapan nubuatan tentang penganiayaan yang mereka hadapi. Jadi kita melihat pertama, yaitu nubuatan tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi. Yaitu sebelum semua berlaku, sudah ada nubuatan atau kata Yesus yang dia telah ucapkan, dia telah katakan yang akan ada peristiwa atau perkara yang akan mereka lakukan dan yang akan berlaku nanti semasa penganiayaan terhadap mereka. Pertama kita melihat Yudas, nubuatan untuk Yudas Iskariot, yaitu bahwa dia akan menjadi bahwa dia akan mengkhianati atau akan menjadi pembelot. Dan ini daripada ayat 21 Matius 26 ayat 21, kata Tuhan, sambil makan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang daripadamu akan mengkhianati aku. Jadi kita tahu ini adalah nubuatan untuk Yudas Iskariot. Dan untuk para murid dan pengikut Yesus, nubuatannya adalah yang mereka akan lari dan meninggalkan Yesus sendiri, yaitu dalam ayat 31. Matius 26 ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan goyah kenaku malam ini. Seperti yang telah tersurat, aku akan merebahkan gembala dan kawanan domba akan bertempiaran. Dan nubuatan untuk Petrus ataupun Simon Petrus, yaitu bahwa dia akan menyangkal adalah sekutu dengan Yesus, yaitu dia menyangka bahwa dia ada sekutu, yaitu dia akan menyangka bahwa dia adalah tidak ada associate, sekutu dengan Yesus. Dia akan menyangkal sebanyak 3 kali. Dan ini Tuhan Yesus telah katakan kepada dia dalam ayat 20 Matius 26 juga, kita baca ayat 33 hingga 34. Petrus menjawab, kalau semua orang yang lain goyah kenamu, aku tidak akan goyah. Kata Tuhan Yesus ayat 34. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini juga, sebelum ayam berkukuk, engkau akan menyangkalku 3 kali. Jadi, itu nubuatan. Sebelum berlaku, Tuhan Yesus telah kata untuk murid-Nya dan untuk Yudas dan juga untuk Petrus. Dan bagi Tuhan Yesus sendiri, dia juga ada nubuat apa yang akan terjadi kepada dia, yaitu dia akan dikhianati, ditangkap, dibicara dan dijatuh hukum mati di salib. Yaitu dalam Matius, saya baca ada Matius 20 ayat 18 hingga 19. Ini dia kata lebih awal lagi, yaitu dia kata
ayat 18 Matius 20, dengarlah kita sekarang ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan dikhianati, akan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kemudian mereka akan menyerahnya ke tangan bangsa asing. Dia akan diejek, disebat dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit semula. Dan dalam Matius 26 bagian 2 juga Yesus telah menubuat apa yang terjadi kepada dia, yaitu ayat 2 Matius 26, kamu tahu bahwa 2 hari lagi perayaan Paskah menjelang dan anak manusia akan diserah untuk disalib. Jadi kita akan melihat tentang penggenapan nubuatan tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi, yaitu penggenapan nubuatan Tuhan Yesus akan perkara atau peristiwa penganiayaan yang akan mereka hadapi. Dan kita mula dengan Yudas Iskariot. Sebelum itu mari kita mengenal siapa Yudas Iskariot ini, yang dikenali sebagai pengkhianat atau pembelot ini. Yaitu mengapa dia sanggup menjadi pengkhianat kepada gurunya. Yudas adalah seorang muda dan dia adalah dari golongan. Karena dia orang muda ini, mereka ini seorang dari kumpulan Zelotes, dan EWB kata mereka ini adalah daripada golongan orang Patriot. Patriot yaitu Zelotes ini adalah kumpulan orang Israel yang mahu negara mereka bebas atau merdeka daripada jajahan Romawi. Mereka menentang kerajaan Romawi di Israel dengan mengadakan perang gerila, yaitu mereka membunuh askar-askar dan juga orang-orang yang pemerintah Romawi di Israel. Mereka menyerang mereka secara hendap, yaitu secara gerila. Mereka tidak berperang secara beramai-ramai, tapi mereka ada kumpulan yang pergi cuba membunuh askar-askar Romawi, pemerintah Romawi. Jadi ini adalah golongan Zelotes ataupun Patriot. Dan Yudas adalah dari golongan mereka ini. Bahwa dia mahu menjadi pengikut Yesus. Mengapa dia mau menjadi pengikut Yesus? Nah, kena berkemungkinan dia percaya Yesus adalah Mesias yang akan membawa Israel keluar daripada jajahan Romawi. Dia mahu menjadi pengikut Yesus karena dia fikir ini adalah peluang dia untuk memperkayakan diri dan akan menjadi seorang yang berkuasa dalam pemerintah di Israel bawah pemerintah Yesus nanti. Satu hari nanti. Jadi itu sebab dia mengikut Yesus. Motif dia mengikut Yesus. Dan juga kita tahu dalam kumpulan murid Tuhan Yesus ini, dia adalah bendahari mereka, yaitu memegang keuangan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi motif utama dia menjadi pengikut Yesus adalah untuk kepentingan pribadi. Dan misalnya siapa yang bercakap kasar ataupun besar, marah dalam Matius 26 ayat 8. Ini saya pasti ini tidak lain adalah Yudas Iskariot. Yaitu ayat 8. Apabila murid-muridnya melihat perbuatan wanita itu, mereka marah lalu berkata, "Mengapa membasuh begini? Minyak wangi ini boleh dijual dengan harga yang tinggi dan uangnya dapat disedekahkan kepada orang miskin." Dia melihat adalah satu kerugian karena minyak itu tidak menguntungkan pada dirinya. Dia menggunakan helah. Kalau minyak itu dijual
no, harganya digunakan untuk membantu orang miskin. Tetapi sebenarnya niat dia bukan itu. Niatnya adalah bahwa dia akan mendapat bagian atau komisen kalau minyak itu dijual. Hasil jualan minyak itu, dia akan ada keuntungan bagi dirinya. Jadi apa yang terjadi bila dia tahu, dia mendengar bahwa bila Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, dan dia tahu, oh, ini bukan Mesias yang dia harapkan, yaitu untuk menghancurkan kerajaan Romawi. Dia menjadi kecewa. Impiannya selama ini untuk memperkayakan diri hancur lebur. Oleh itu, dia tidak mau rugi pada dirinya. To cut his losses, dia rela mengkhianati Yesus. Dia pergi kepada para ketua imam untuk mendapat harga akan apa yang akan mereka bayar kepada dia kalau dia mengkhianati Yesus. Ini kita lihat dalam Matius 26 ayat 14 hingga 16. Selepas itu, seorang daripada 12 murid Yesus bernama Yudas Iskariot pergi kepada ketua-ketua imam. Dia berkata kepada mereka, "Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau aku serahkan dia kepadamu?" Mereka memberinya 30 keping uang perak. Sejak itu, dia pun mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Dan kita melihat penggenapannya. Ini tentang bahwa dia akan menjadi pembelot. Dia akan menjadi pengkhianat. Dan ini digenapi. Benar terjadi dalam Matius 26, 47 hingga 9. Ini yang berlaku. Ayat 47. Ketika dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada muridnya yang 12, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjata pedang serta belatan. Mereka datang daripada ketua imam dan tua-tua. Pengkhianat Yesus telah menetapkan satu isyarat dengan mereka. Yang kucium nanti, itulah dia. Tangkap dia. Dengan segera dia menghampiri Yesus sambil berkata, "Salam, selamat sejahtera Rabai." Lalu menciumnya. Dan apa yang Yesus telah katakan akan berlaku pada Yudas, benar berlaku. Bagaimana kita melihat untuk murid-murid Tuhan Yesus? Kita tahu mereka nubuat Tuhan Yesus yang kita telah tahu, mereka akan meninggalkan Yesus seorang diri. Mari kita melihat mereka ini, murid-murid Tuhan Yesus yang lain ini, dan siapa mereka, dan nama-nama mereka adalah daripada, kita boleh dapat daripada Lukas 14 hingga 16, yaitu mereka adalah Andreas, saudara Petrus, Yakobus, saudara kepada Yohanes, dan juga Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfias, Simeon yang disebut seorang patriot, sama seorang zelot juga dia, dan Yudas anak Yakobus. Jadi ini mereka, 10 mereka yang lain ini. Dan ramai daripada murid-murid Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus adalah mereka adalah dari bahagian utara Israel, yaitu daerah Galilea, seperti dari Kapernaum, Bethsaida, dan tempat-tempat lain di daerah itu. Dan kawasan ini yang di utara ini adalah tempat persembunyian dan markas kumpulan orang-orang zelot atau patriot. Misalnya, kubu kuat mereka yang terakhir, orang-orang zelot ini, yang terakhir, yang ditawan, yang diroboh oleh askar Romawi adalah kubu Masada. Peperangan yang sangat dahsyat berlaku
di kubu ini, di mana mereka bersembunyi, dan askar Romawi datang memusnahkan ratusan orang Israel. Dan kota Meseda ini adalah sangat tinggi di atas bukit dan dibina oleh Raja Herod. Jadi ini mungkin sebabnya ramai. Di antara pengikut Yesus adalah anak-anak muda dari orang-orang sebegini, selain dari mereka yang golongan nelayan. Jadi anak muda yang mengikut Tuhan Yesus menjadi pengikutnya ramai adalah golongan zelot. Jadi penggenapan nubuatan tentang para pengikutnya, adakah ianya benar berlaku seperti yang telah Tuhan Yesus katakan apa yang akan berlaku kepada mereka? Benar. Dalam Matius 26 ayat 56. Tetapi segala ini berlaku supaya yang tersurat dalam kitab nabi-nabi terlaksana. Setelah itu, semua murid Yesus meninggalkannya, masing-masing melarikan diri. Jadi semua melarikan diri lintang pungkang. Sedangkan mereka, yang bahagian besar di mereka ini adalah orang-orang muda. Dan juga seperti kata, adalah daripada golong patriot atau zelot ini, yang pasti mereka telah dilatih teknik peperangan. Tapi mereka lari lintang pungkang. Cuma yang mahu melawan adalah seorang nelayan yang tidak tahu berperang. Karena bila dia menghunus perang dia cuma menetak telinga musuhnya saja. Yaitu siapa dia? Dalam Matius ini 26 ayat 51, tiba-tiba seorang murid menghunus pedangnya lalu menentak hamba imam besar sehingga terputus telinganya. Dan siapa dia? Dalam Yohanes 18 ayat 10 disebut ini adalah Simon Petrus. Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya lalu menetak telinga kanan hamba imam besar sehingga terputus. Nama hamba itu Malkus. Jadi apa yang dibuat tentang mereka berlaku. Bagaimana dengan Petrus ataupun Simon Petrus? Simon Petrus, mari kita lihat juga, mengenal dia sedikit. Dia adalah dari Pekan Kapernaum, yaitu dekat Tasik Galilea, dan dia adalah seorang nelayan. Dan dia adalah pengikut Tuhan Yesus yang pertama, yaitu kita melihat dalam Matius 4 hingga 18, ketika Yesus berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak dua orang saudara, yaitu Simon yang juga dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebak jala di danau karena mereka nelayan. Jadi ini ada background atau belakang Petrus. Dan juga dia di antara anak murid Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang dewasa. Karena dia saja yang salah satu yang sudah berkawin. Yang kita tahu dia berkawin. Dalam Matius 8 14 hingga 15, yaitu ayat 14, Yesus pergi ke rumah Petrus di Kapernaum ini. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil kena demam. Apabila Yesus menyentuh tangannya, serta-merta demamnya hilang. Dia pun bangun, dia melayan Yesus. Jadi ini adalah ibu mertua. Bagaimana Petrus adalah seorang dewasa dan adalah yang telah berkawin. Dan di kalangan anak-anak murid Yesus, pasti dialah yang banyak berkorban. Karena pertama dia yang di awal mengikut Yesus, dan juga dia tinggalkan istri, keluarga, dan juga urusan perniagaan keluarga dia sebagai nelayan. Itulah dalam Markus 10:28. Ini kata Petrus. Kemudian Petrus berkata kepadanya, kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikutimu. Jadi, apa yang terjadi
tentang nubuatan bahwa Petrus akan menyangkal bahwa persekutuannya atau dengan Tuhan Yesus. Dan ini digenapi dalam Matius 26 ayat 69 hingga 75. Saya baca tentang peristiwa penggenapan kata Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi kepada Petrus bila dia menghadapi penganiayaan. Ayat 69. Sedang Petrus duduk di laman dalam rumah itu, seorang hamba perempuan datang dan berkata kepadanya, "Kamu pun bersama Yesus, orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkal di hadapan mereka semua, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu." Setelah Petrus pergi keluar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi melihatnya dan berkata kepada orang di situ, "Orang ini pun bersama Yesus orang Nazaret." Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ayat 73. Tidak lama kemudian orang yang berdiri di situ menghampiri Petrus dan berkata kepadanya, "Sudah tentu kamu juga seorang daripada mereka. Ini jelas daripada lokhatmu." Petrus pun mengucap kutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Serta-merta ayam berkokok. Lalu Petrus teringat kata-kata Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali." Petrus pun keluar dari situ lalu menangis dengan amat kesal. Jadi, mengapa Petrus juga gagal? Yaitu karena dia mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi penganiayaan yang akan menimpa. Dia pikir dia seorang yang dewasa, jadi kedewasaannya, pengalamannya tentang hidup, pandai bercakap dan berurusan dan sebagainya, akan membolehkan dia tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam menghadapi penganiayaan. Tapi malangnya dia tersungkul oleh tentangan seorang hamba perempuan, orang yang paling lemah dan tidak berpengalaman. Dalam keadaan, kita ingat, dalam keadaan yang menakutkan, pembulian, penyiksaan semasa penganiayaan, kita tidak boleh berharap pada kekuatan diri. Dan kita melihat tentang Tuhan Yesus, penggenapan nubuat yang bahwa dia akan dihianati, ditangkap, dibicara, dijatuh hukum, dan akan dimati di saat. Tuhan Yesus, dan Yesus adalah dia dibesar di perkampungan di Nazaret, di bagian utara Israel juga, yaitu terletak kira 12 batu barat selatan Tasik Galilea ini. Ramai penduduk orang Nazaret ini adalah petani dan juga penternak. Namun keluarga Yesus adalah tukang kayu. Mungkin dan besar kemungkinan terdapat hasil, terdapat banyak permintaan pada hasil potongan kayu mereka, karena mereka Nazaret ini adalah tidak berapa jauh dari bandar Sepphoris, yaitu ibu kota pemerintah di Galilea. Dan kita tahu kalau ibu kota ramai orang-orang yang kaya dan mereka memerlukan, especially orang-orang Romawi ini yang mereka memerlukan peralatan perkakas rumah dan sebagainya, dan kayu, dan mungkin banyak permintaan untuk hasil petukangan kayu. Yang mereka Tuhan Yesus dibesarkan, dan itu pekerjaan dia. Dia adalah tukang kayu.
Lepas bila dia mula dalam pelayanan dia berpindah dari Nazaret pergi ke Kapernaum, seperti kata tadi, lebih kurang 10 batu, 12 batu. Kerana Kapernaum adalah dekat dengan Tasik Galilea, dan dia menjadikannya pusat pelayanannya di kawasan Galilea. Tapi Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sepenuhnya. Dia Allah sejati kerana dia saja manusia yang tidak ada dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Yaitu dia menjalani kehidupan yang sempurna. Satu-satunya manusia yang hidup dalam dunia yang tidak berdosa adalah Yesus. Dia Allah rela datang ke dunia ini, menjadi manusia sepenuhnya, membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kepada manusia, dan juga adalah menunjukkan keadilan Allah akan dosa manusia. Kerana masa dia hidup, dia mengalami sama kesusahan seperti kita. Di tengah-tengah pergolakan, kemurungan, krisis kehidupan yang berada ketika itu sama dihadapi. Kekurangan, kehidupan yang kesempitan, Tuhan Yesus lalui. Tapi kita tahu hidupnya adalah hidup yang penuh dalam kelimpahan. Hidup dia yang diberkati, kerana dia sangat diberkati oleh Allah. Dan juga dia memberkati orang ramai. Jadi Allah membuktikan bahwa dia sanggup menjadi manusia adalah kerana dia begitu mengasihi dunia. Yaitu kita lihat Yohanes 3:16, ayat yang sangat semua ramai kita kenal. Yaitu Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Dan juga mengapa Yesus menjadi manusia adalah kena untuk mengurus keadilan tentang dosa. Yaitu dalam Ibrani 2:17 hingga 18. Firman Tuhan ayat 17 Ibrani 2. Dengan demikian, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang berpengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan dengan Allah, untuk menebus dosa umat manusia. Oleh sebab dia sendiri telah menderita, menghadapi godaan, maka dia dapat menolong orang yang menghadapi godaan. Puji Tuhan. Ini Tuhan Yesus. Ini Yesus yang kita percaya. Yang Allah berikan untuk menyatakan kasih-Nya dan untuk juga menebus dosa. Kerana dosa perlu ditebus. Dan kerana hukum dosa adalah maut. Seperti Roma 3 ayat Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi hidup kekal adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat penggenapan nubuatan Yesus tentang apa yang akan berlaku kepada dia. Adakah apa yang telah dia nubuat itu benar terjadi? Dan kita melihat ianya terjadi. Yaitu tertulis dalam ayat 55 hingga 57. Matius 26, 55 hingga 57. Dia kata 55, kemudian Yesus berkata kepada orang ramai itu, "Patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap peropak dengan pedang dan belatan untuk membawaku pergi?
Hari demi hari aku duduk bersamamu, mengajar di bait cuci, dan kamu tidak menangkapku. Tapi segala ini berlaku supaya yang tersurat dalam kitab nabi-nabi terlaksana. Setelah itu, murid-murid Yesus meninggalkannya masing-masing melarikan diri. Orang yang menangkap Yesus membawanya kepada imam besar Kayafas. Di situ ahli Taurat dan tua-tua telah berhimpun. Dan apa yang dinubuat? Apa yang akan berlaku pada Yesus? Dan kita melihat terjadi. Mari kita melihat perbuatan dan sikap Tuhan Yesus semasa menghadapi penganiayaan. Dalam ayat 63 Matius 26 ini. Tetapi Yesus berdiam diri. Imam besar berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, adakah kamu Kristus anak Allah? Jadi ini sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi. Dia dapat berdiam diri. Dia berdiam diri. It means he held his peace. Dalam bahasa Ibrani dia kauras. Yaitu dia memilih untuk tenang dan bertenang dari serangan ke atas karakter, kedudukan, yaitu siapakah dia, malah menerima tamparan dan pukulan dari orang pada dirinya. Yaitu pilihan dan tujuan dalam semuanya adalah dia mahu menurut atau tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dia memiliki ketenangan. Dapat berdiam diri adalah yang daripada Yehova. Dalam Zephaniah 3:7. Tuhan Allahmu hadir di tengah-tengahmu seperti kesatria pembawa kemenangan. Dengan penuh sukacita dia akan bergirang kena engkau dan tenang berdiam kena kasihnya. Dengan sorak-sorai dia akan bergembira kena engkau. Ketenangan, berdiam dalam menghadapi semuanya. Ini hanya diberi dan oleh Yehova. Dan Yesus hanya tujuan dia menghadapi semuanya karena dia mau tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dan Bapaknya, Allah Yehova, memberi kedamaian, ketenangan untuk dia dapat diam, bertenang dalam menghadapi semuanya. Dan juga juga dia tahu bahwa Allah sedang bekerja mencapaikan rancangannya melalui dia. Tidak ada yang terjadi tanpa Allah yang berdaulat tahu. Dan Tuhan Yesus merelakan dirinya bahwa apa yang berlaku pada dirinya adalah mengenapi untuk mencapaikan rancangan Allah. Ada satu kejadian dalam buku Kejadian. Ini satu peristiwa dalam buku Kejadian 24. Saya baca ayat 21 hingga 27. Menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Menunjukkan bahwa Tuhan dalam apapun Allah ada bekerja. Kita melihat ayat 21. Sambil memperhatikan gadis itu, orang itu berdiam diri untuk mengetahui sama ada Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 27 katanya, bila dia tahu, segala puji bagi Tuhan Allah Tuanku Abraham. Tidak putus-putusnya kasihnya dan kesetiaannya bagi Tuanku. Tuhan telah memimpinku ke rumah saudara-saudara Tuanku. Jadi dalam menghadapi apa yang berlaku, kita mesti tahu Tuhan yang di atas segalanya. Dia
adanya perkara penganiayaan ini adalah kena ada rancangan Tuhan yang mahu dia sampaikan. Kalau tidak ada penganiayaan, tidak ada peristiwa itu, rancangan belum bisa berjalan. Oleh itu, ingat firman Tuhan dan kata janji Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Puji Tuhan. Tuhan. Yesus dapat berdiam. Dan semuanya. Karena dia tahu. Tuhan sedang bekerja. Mencapai rancangannya melalui dia. Dan bagian kedua, bagaimana kita mengatasi atau overcome penganiayaan, yaitu langkah-langkah yang mesti diambil untuk berjaya mengatasi penganiayaan. Akan terjadinya penganiayaan kepada jemaat atau umat Tuhan Yesus bukan lagi sesuatu yang ganjil ataupun yang berlaku kepada setengah orang saja. Yang kita dengar saja. Kita akan menghadapi keadaan di mana ianya akan berlaku secara meluas. Dan firman Tuhan sudah bernubuat akan perkara akan berlaku pada zaman akhir ini. Oleh itu kita tidak boleh menyembunyi diri atau masukkan kepala ke dalam pasir seperti burung unta. Harap-harap ianya tidak berlaku. Karena apa yang berlaku, apa yang terjadi lebih di negara Israel dan negara-negara dunia sekarang, termasuk negara kita sendiri, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, sebagaimana semua nubuatnya tadi, yang kita melihat kepada anak-anak muridnya digenapi, begitu juga akan terjadi apa yang dibuatnya pada kita di akhir zaman akhir ini. Jadi, bagaimana kita melihat bagaimana kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menang atau dapat melalui penganiayaan terhadap dia. Saya percaya dia telah tunjukkan perkara-perkara atau langkah-langkah ini kepada murid-muridnya pada sebelah awal malam itu sebelum ditangkap pada lewat malam. Dan ini adalah bahagian yang kita baca tadi, yang disuruhnya dilakukan oleh mereka di kebun Getsemani. Namun kegagalan mereka atau kena mengambil ringan apa yang Yesus katakan menyebabkan semua mereka gagal menghadapi penganiayaan yang datang ke atas mereka. Jadi mari kita perhatikan beberapa perkara yang Tuhan Yesus katakan kepada anak-anak muridnya yang akan mereka lalui untuk menghadapi penganiayaan. Dan mari kita telitikan. Ada 4 perkara yang saya mau sampaikan. Pertama, dari Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka. Berkata kepada mereka, duduklah di sini. Duduklah. Yaitu sit. Dalam bahasa Ibrani adalah Yosaf. Yaitu duduklah ialah bermakna untuk tinggal, menetap dan menghuni. Yaitu tinggal tetap pada tempat yang Tuhan suruh kamu untuk menetap. Duduklah, tinggal. Ini bukan masa untuk berpindah randah atau berpindah-pindah, atau mencari tempat untuk menetap. It's not the time already. Tidak
Ini bukan masanya. Mencari satu tempat, pergi ke satu tempat. Tuhan kata tinggal. Tinggal tetap. Yaitu baik tempat pekerjaan, gereja, bahkan untuk tempat yang kita diami. Tinggal. Masa ini adalah untuk kita tinggal di tempat kita. Jangan cari tempat lain. Untuk pergi tempat mahu berlindung. Kita kena tetapkan hati di mana Tuhan letakkan kita. Tidak ada tempat yang selamat dari yang Tuhan telah tetapkan untuk kamu dan saya. Oleh itu jadikan tempat Tuhan tetapkan untuk bertumbuh dan menduduki. Dalam Mazmur 4 ayat 8. Aku akan berbaring dan tidur dalam sejahtera, karena hanya Engkau ya Tuhan membolehkan aku tinggal dengan selamat. Dan Mazmur 23 ayat 6. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Satu perkara yang sangat penting dalam menghadapi, itu memberi kekuatan untuk menghadapi keadaan. Duduklah di sini. Tinggal tetap apa yang Tuhan telah letakkan untuk kamu. Tinggal. Tetapkan tempat yang Tuhan, yang kamu tahu di sana Tuhan mau kamu bertumbuh, di sana Tuhan mau letakkan kamu. Jangan lari. Kedua, ayat 38. Juga dalam EBB, duduklah di sini. Atau terjemahan baru, tinggallah. But dalam English, is it Terry. Dalam bahasa Ibrani dia Ahmad, yaitu bermakna ini itu kita mengambil dan membuat pendirian atau keputusan sendiri. Itu adalah pilihan, dan kita tahu itu adalah pilihan yang Tuhan atau Roh Kudus nyatakan kepada kita. Terry, nantikan, ambil keputusan, ambil pilihan yang Tuhan telah nyatakan, yaitu dengan mempertahan dan tekun dengan pendirian dan keputusan itu. Duduklah di sini, tinggallah. Terry, Ahmad, yaitu kita tunjukkan akan pendirian dan pertahankan. Jangan bergajak, jangan bergajak daripada keputusan kita. Tidak bergantung pada pandangan orang ramai. Tidak berganjak dari pendirian dan tidak tunduk atas ancaman, yaitu mempercayai Tuhan sepenuhnya atas keputusan yang dibuat. Dalam Mazmur 109 ayat 31, karena dia akan berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya daripada orang yang menjatuhkan hukum mati. Dia ada berdiri di sebelah kanan orang, dan dia akan menyelamatkan. Dan Mazmur 18 ayat 2, Tuhan ialah batu pejalku, kubuku dan penyelamatku, Allahku batu pejalku, kepadanya aku berlindung. Dialah perisaiku, tanduk penyelamatanku, benteng pertahananku. Dan Mazmur 62 ayat 5 hingga 6 juga, jiwaku senyap heninglah menantikan Tuhan saja, karena harapanku terletak padanya. Hanya dialah batu pejalku dan penyelamatku, dialah pertahananku, maka aku tidak akan digugat. That's kedua,
bagaimana kita dapat menghadapi penganiayaan, yaitu tinggal bersama Tuhan. Percaya kepada keputusan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dari ayat, banyak beberapa ayat, tapi dari ayat ada juga ayat 39, berjagalah bersamaku. Berjaga, berjaga-jagalah. Dalam bahagian yang kita baca tadi, ada 3 kali dia kata berjaga, 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 yaitu watch. Ibrani dia shokat, yaitu, dan berarti berjaga ini yaitu mesti dalam keadaan yang bangun, tidak tidur atau ngantuk, yaitu kita memperhatikan dan mengawasi keadaan yang sekeliling kita, tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, yaitu kita mengetahui apa yang terjadi atau berlaku di sekitar, dan juga kita berusaha menilai dan bersedia apa yang patut kita buat, lakukan. Kita mengambil kisah perkara yang akan berlaku di sekitar, supaya kita tahu membuat persediaan dan melakukan apa yang berpatutan, supaya kita ada pendirian, kita bijak dalam tindakan dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Berjaga. Dalam Amsal 8, 34 hingga 35. Amsal bagian 8, ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengar kata-kataku dan berjaga-jaga setiap hari di pintu gerbangku, dan yang menanti di pintu rumahku. Karena siapa yang menemukanku, menemukan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Kena berjaga. Jangan tidak memperhatikan apa yang berlaku. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, ada 4 perkara yang sangat penting, yaitu berdoa. Tidak kurang 5 kali perkataan berdoa digunakan dalam bahagian ini. Apa ini berdoa? Pray. Ataupun bahasa Ibrani dia Paulal. Yaitu, this is the time. Kita mesti meminta campur tangan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Bersyafaat dengan Tuhan. Menjadi perantara atau orang tengah dengan Allah untuk keadaan yang sangat genting. Tidak, yang lebih adalah kita bergantung, kita berdoa, bersyafaat, minta Tuhan yang bercampur, dan janji Tuhan, seruan Tuhan untuk kita langkah diambil untuk menang, dapat menenangi penganiayaan. Yaitu Mazmur 5 ayat 2 dan juga ayat 12. Saya baca ayat 2. Dengarlah jeritanku, minta tolong wahai Rajaku dan Allahku, karena kepadamu aku berdoa. Ayat 12. Karena ya Tuhan, yang tentulah Engkau memberkati orang yang benar. Engkau melindungi mereka yang dengan kemurahan-Mu seperti dengan perisai. Janji Tuhan. Nah, kita boleh baca semua bagian 5 ini. Janji Tuhan. Dia akan melindungi mereka yang datang. Dia mendengar jeritan, meminta pertolongan. So, berdoa sangat-sangat penting. Dan kita tahu ini yang Tuhan Yesus lakukan. 3 kali dia merendahkan diri dia. Berdoa. Ini yang menyebabkan Tuhan Yesus berjaya mengatasi, dapat menghadapi penganiayaan
yang terjadi pada dirinya. Dalam Mazmur 32 ayat 6. Oleh itu setiap orang yang warak hendaklah berdoa kepadamu ketika engkau masih dapat dicari. Karena apabila banjir besar melanda, tentulah dia akan selamat. Janji Tuhan. Apa yang akan berlaku? Tapi dia akan selamat. Kenapa? Karena dia berdoa. Karena datang kepada Tuhan. Minta campur tangan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang kita sama belajar pada hari ini. Dan saya ulang lagi tentang langkah-langkah ini. Sebagai tindakan, mula sediakan diri, lakukan. Adakah kamu tak melakukan 4 perkara ini? Yaitu pertama, dia kata duduklah di sini. Yaitu bertentap dan bertumbuh di tempat Tuhan letakkan kita. Tinggallah, yaitu tarry, nantikan. Yaitu buatlah keputusan dan tetaplah dengannya. Apa juga keputusan yang kita buat? Tetap. Kuat dengan keputusan itu. Dan ketiga, berjaga. Perhatikan peristiwa yang terjadi untuk membuat persediaan. Dan yang keempat, yang paling penting, berdoa. Ini yang paling penting. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ambil masa berdoa. Dan berdoa selalu. Oke, ini saranan untuk umat Tuhan. Kita lakukan, kita sediakan, kita mulakan, kita praktikkan. Dan kita ketika ini. Karena kita sekarang akan pergi pada keadaan penganiayaan yang sangat besar. Dan untuk kita menghadapinya, puji Tuhan, janji Tuhan, kalau kita lakukan perkara ini, kita akan dapat mengatasi. Kita akan tetap dalam tangan Tuhan, bersama Tuhan. Nah, kita melihat Tuhan akan bersama kita. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita teruskan mempersediakan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah bagi jemaat Tuhan, yaitu mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Jadi bagi yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kamu, tidak perlu kamu melakukannya, tapi saya mahu kamu tahu bahwa dan yaitu terimalah kasih Allah kepadamu, jalan yang telah Dia buka untuk kamu, yaitu untuk menebus segala dosa yang menghalang kamu dari ada hubungan dengan Tuhan. Dan bagi kita yang mengambil bagian, biarlah komitmen iman kita kepada Tuhan Yesus makin bertambah dan tidak berbelah bagi. Ini kita mau mengatakan, mengingatkan bahwa Dia telah menumpahkan darahnya untuk menebus segala dosa kita, untuk memberi kita hidup yang baru. Walaupun kita tahu Dia tidak didapati bersalah, Dia sanggup menanggung kutukan, hukuman atas dosa kita, supaya memberi peluang kepada kita, orang yang berdosa, menjadi orang yang benar di mata Dia. Dan kita telah juga perhatikan
Dia telah menjadi manusia sepenuhnya adalah supaya menjadi imam besar, yang yaitu Tuhan yang tahu, yang berhadapan dengan Allah yang maha tinggi, yang tahu akan kelemahan kita dan mewakili kita di surga. Seperti dalam Ibrani ayat 4, ayat 15 hingga 16. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal, dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi. Tetapi dia tidak melakukan dosa. Oleh itu, marilah kita tampil dengan berani ke hadapan tata kasih karunia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih karunia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Jadi mari kita ambil roti. Kita ingat tentang roti yang kita ambil pada pagi hari ini. Dalam 1 Korintius 11 ayat 23 hingga dan 24, firman Tuhan, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dihianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Mari ambil. Tentang cawan, ayat 1 Korintus 11, 25 dan 26. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Mari ambil. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena bersatu Bapa dalam kebaktian kami. Bapa, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Dan juga Bapa untuk mendengar dari sabda firman-Mu. Dan mengambil juga kesempatan Bapa, kami bersama untuk bersatu mengingati pemberian-Mu dalam Yesus Kristus dan apa yang Dia telah lakukan. Melalui penyerahan dirinya di salib. Dan melalui curahan darah yang mengalir dari tubuhnya di kayu salib. Lebih 2000 tahun dulu di Bukit Golgota. Bapa, itu yang kami mengingatkan. Yang Bapa inilah yang menyatukan kami menjadi anak-Mu. Bapa, kami bersyukur telah bersama dalam kebaktian pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Biarlah nama-Mu sentiasa dipuji dan disembah dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Yehova karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang berkuasa di bumi dan di surga, kami berdoa. Amin. Terima berkat daripada Tuhan, janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Angkat tangan, saya mengatakan berkat Tuhan. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinar kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian.
Terpujilah namamu, Yahova. Nama di atas segala nama, nama yang kekal, nama pelindung kami, nama pecukup kami. Terima kasih, dan juga nama yang menyembuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan, Tuhan Yesus, kami menantikan kedatangan-Mu. Maranatha. Amin.